Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirnya kita pada malam hari ini yaitu dalam rangka memperingati malam nuzul Quran, yaitu malam yang sangat mulia yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, yaitu malam turunnya Al-Quran. Dan mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini yaitu atas dasar kecintaan kita kepada Al-Quran. Karena kata Allah, apabila engkau ingin dekat denganku, maka dekatlah dengan Al-Quran, amalkan itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan sekedar dipelajari terus dibaca dan selesai. Al-Quran dipelajari, dibaca dan diamalkan. Apa yang kita baca, setelah kita baca kita lihat artinya. Jangan sampai Al-Quran mengatakan, mengajar kita sholat, lalu kita tidak sholat, padahal kita tahu arti daripada Al-Quran. Al-Quran memerintahkan kita untuk zakat, tapi kita tidak zakat. Tapi kita tahu bahwa itu adalah perintah Allah. Karena Al-Quran itu adalah salah satu pedoman daripada umat muslim. Al-Quran itu pedoman hidayah bagi kita. Dan kita umat Islam sangat bersyukur sekali karena dalam satu tahun itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan pengampunan. 11 bulan kita melaksanakan dosa yang sangat besar, tapi Allah memberikan satu bulan, yaitu bulan Ramadan, menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini yang sangat kita syukuri. Karena di dalam bulan Ramadan, apabila kita beribadah dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosa kita. Namun sayang, terkadang ketika kita beribadah salat tarawih, di depan kita fokus dengan bacaan, di belakang terus pok pak. Ini ibadah apa semacam ini? Ibadah apa yang sebenarnya dilakukan? Kita datang itu beribadah, bersujud kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Masjid ini bukan tempatnya bermain, bukan tempatnya bermain. Masjid ini tempatnya beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, ketika engkau beribadah, harus dua yang ada dalam dirimu. Yang pertama, iman dan ilmu. Tanpa iman dan ilmu engkau tidak akan bisa beribadah. Bagaimana engkau beribadah mau sholat tapi ilmunya sholat engkau tidak tahu? Bagaimana engkau beribadah tapi engkau tidak memiliki iman? Karena ketika orang memiliki iman, dikumandangkan suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka hati itu akan terketuk dengan panggilan yang dilantunkan oleh si muazin tadi, bahwa Allah memanggil saya untuk beribadah. Maka itulah orang yang beriman. Ketika tidak ada iman dalam diri kita, maka azan yang begitu besar yang memekat telinga kita akan masa bodoh, karena tidak ada iman dalam diri kita. Karena ketika mau beribadah, tanamkan iman dalam hati kita. Belajar ilmu tentang beribadah. Engkau mau berpuasa, belajar ilmu puasa. Bagaimana cara berpuasa yang baik sesuai sunnah. Jangan sampai kita berpuasa karena budaya,
Dulu orang tua saya puasa, jadi saya berpuasa. Tapi bagaimana puasa itu sempurna kalau kita tidak tahu ilmunya? Ketika kita berpuasa, padahal sudah waktu imsak jam 4.27 atau 23, kita masih asik merokok dan minum kopi. Padahal sudah ditentukan bahwa itu adalah waktu imsak, tidak boleh makan minum lagi, dilarang. Tapi kita masih mau melakukan itu karena kita tidak tahu ilmunya. Begitupun kita berbuka puasa, sekalipun makanan sudah dihidangkan di depan kita dan begitu lezatnya, tetapi belum masuk waktunya berbuka puasa, kita tidak akan bisa menyentuh makanan tadi karena belum waktunya. Tapi ketika engkau tidak berilmu, engkau akan melihat sedang laut. Tapi kalau kita yang merasa bahwa sedang laut karena mendung yang sini sehingga sedang laut, anu belum kita batalnya. Padahal waktu masih jam apa? Jam 5:30 karena mendung tadi. Maka ketika berpuasa perhatikan jam waktu berbuka puasa. Jangan kita terpedaya dengan mendung. Begitupun waktu sholat. Belum masuk waktu sholat kita sudah sholat, maka hukumnya haram. Sholat kita tidak terima. Maka hati-hati ketika beribadah. Jadi setiap malam sholat tarawih, dan yang main itu pasti anak-anak yang di bawah umur 3 sampai 2 tahun, belum tentu orang besar. Tapi kita tidak boleh memberikan kekerasan kepada mereka. Kalau bermain besok malam tidak sholat, itu tidak boleh. Sekalipun dia bermain, ajak dia terus sholat, karena dia akan terbiasa dengan sholat tadi. Dia akan senang ke masjid. Ketika dia masih kecil, dia terus ke masjid. Yang penting di belakang, mau aku pukul, mau apa terserah dari dia. Yang penting dia datang sholat. Yang penting jangan mengganggu orang-orang yang sholat. Jangan sampai kita melihat anak-anak yang bermain terus, besok malam tidak usah sholat lagi kalau bermain terus. Saya harap itu jangan. Ini saya tekankan, tidak boleh terucap dari mulut kita seperti itu. Kalau itu yang kita ucapkan terus sampai kapanpun, walurin tidak akan berubah dengan ibadah berjamaah yang lebih banyak lagi. Itu tidak akan terjadi. Karena setiap anak sholat bermain kita usir. Itu adalah pemahaman yang salah. Nabi saja ketika dia sholat, cucunya naik di atas punggungnya dari kuda, tapi dia tidak melarang. Apa yang dia katakan? Karena ketika aku bersujud dan rukuk, dia pasti melihat aku, apa yang aku gerakkan, apa yang aku lakukan. Dia akan belajar dari situ. Tapi kita ini tidak. Ketika anak-anak bermain disuruh pulang, tidak boleh sholat lagi. Dan saya harap jangan seperti itu. Dan mudah-mudahan mulai pada 17 Ramadan ini sampai dengan akhir Ramadan, kita mempertahankan ibadah kita, diberikan kesehatan, umur panjang, kekuatan iman, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah Ramadan ini sampai dengan selesainya Ramadan. Kemudian yang berikut yaitu tentang zakat fitrah. Ini perlu saya sampaikan. Ada beberapa orang yang menemui saya, dia mengatakan, apakah boleh saya berzakat pada saat sekarang? Zakat fitrah itu dimulai pada awal Ramadan. Yang dilarang itu setelah Idul Fitri, maka tidak boleh. Yang lebih baik dari awal Ramadan. Dan zakat fitrah itu sebenarnya bisa dicicil ketika kita berat. Ketika dalam rumah itu ada 10 orang, maka yang zakat sekian. Terus yang saya dapatkan sekian, cukup 2 orang, zakati 2 orang dulu. Yang lain kemudian akan diangsur-angsur. Pada saatnya zakat selesai dikumpulkan, kita sudah selesai zakat semua.
Jangan sampai kita mengumpulkan lagi 5 hari Idul Fitri, terus kita berzakat, lalu kita tidak mampu. Nah, itu yang salah. Bukannya kita tidak mampu, pasti kita mampu. Tapi karena pemikiran kita terlalu banyak. Bagaimana dengan baju baru anak saya? Bagaimana baju baru dengan bapak? Bagaimana baju baru dengan ibu? Itu yang terus dipikirkan. Padahal zakat ini sangat penting sekali. Zakat ini membersihkan diri kita. Dan zakat itu tidak dibatasi waktunya. Ketika kita mau berzakat, zakat. Terserah dari kita. Ke siapa kita mau berzakat. Ada beberapa bulan saya senang mau ke Pak Haji Tahir, boleh. Mau ke Bapak Muhammad Waris juga boleh. Ke Bapak Umar Biola juga boleh. Ke siapa saja. Yang penting dalam staf badan saya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Zakat ini sangat penting. Jangan sampai kita lalai dengan zakat tadi. Kemudian ada yang menyampaikan kepada saya, dia ini puasa tapi tidak sholat. Saya bilang kita tidak bisa memprediksi bahwa puasanya itu tidak terima oleh Allah karena tidak sholat. Itu hak Allah, Allah yang menentukan, bukan kita. Tapi yang sebenarnya, sekalipun engkau berpuasa, engkau bersedekah, engkau beramal jahriyah yang begitu banyak, tapi ketika engkau tidak sholat, maka semua amalanmu akan sia-sia. Karena kunci surga itu adalah sholat. Begitu banyak ibadah yang kita lakukan, ketika kita mau menghadap Allah, kita tidak memegang kuncinya surga. Bagaimana engkau masuk surga tanpa kunci? Karena kunci surga itu adalah sholat. Jadi bukan berarti ketika dia berpuasa tidak sholat, tidak sah puasanya. Kita tidak bisa memprediksi seperti itu. Itu haknya Allah. Semuanya diterima oleh Allah. Tapi ada kuncinya, yaitu sholat. Segala amalan itu tergantung sholat kita. Baik dan buruknya amalan kita tergantung sholatnya. Dan sholat itu juga benar-benar sholat. Karena kunci sholat adalah wudhu. Jadi anak muda perhatikan itu wudhu. Perhatikan itu wudhu. Kalau mau belajar, kumpulkan semua anak muda. Bisa Ustaz Irfan bisa membuka muzakarah tentang bagaimana sholat yang baik, wudhu yang baik. Karena ketika kita salah wudhu, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudhu itu penting. Karena banyak saya melihat anak-anak muda itu salah dalam berwudhu. Leher juga diwudhu. Tidak ada hukum leher diwudhu. Dari mana dalilnya leher juga diwudhu? Makanya saya katakan tadi, ketika beribadah harus punya ilmu. Tanpa ilmu akan sia-sia ibadah kita. Itu yang perlu. Kenapa saya sampaikan? Harus saya sampaikan. Karena itu adalah salah. Dan wajib saya sampaikan. Tapi saya tidak menyebutkan namanya. Oleh sebab itu belajarlah. Bagaimana wudhu yang baik, bagaimana sholat yang baik, bagaimana berpuasa yang baik. Itu penting sebenarnya. Kenapa Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi yang diperintahkan berpuasa itu orang yang beriman. Dia tidak mengatakan, hai manusia berpuasalah kamu, atau hai Islam, umat Islam berpuasalah kamu. Maka seluruh umat Islam itu berpuasa. Tapi saking sayangnya Allah, dia hanya memerintahkan orang yang beriman, orang yang tahu ilmunya berpuasa. Itu yang diperintahkan. Sehingga puasa itu tidak sia-sia. Karena orang yang beriman sudah tentu dia mukmin, yaitu orang yang benar-benar berilmu.
Kalau kita tidak punya ilmu ketika berpuasa, susah. Maka perlu kita pelajari. Ada yang berpendapat kita puasa boleh merokok. Ini salah juga. Ulama mengatakan bahwa rokok itu ada haram, ada makruh. Terus masa bisa merokok ketika berpuasa? Masuk ke mulut kemudian keluar ke hidung. Padahal puasa itu ketika ada yang masuk dari mulut atau dari hidung telinga, maka puasa itu batal. Apapun yang masuk ke dalam situ. Bukan hanya makanan dan minum, asap rokok pun batal. Jadi itu perlu. Agama ini tidak bisa diukur dengan akal. Kalau agama ini diukur dengan akal, pasti kita tidak yakin Nabi itu berbohong Isra Mi'raj itu. Masa satu malam bisa kesana kemari, dari langit ke 7 ke bumi, dari bumi ke langit ke 7 kemudian ke bumi lagi. Tapi karena kita yakin bahwa itu adalah benar, Muhammad itu adalah Nabi kita, maka kita membenarkan hal itu, yakin bahwa itu adalah benar kejadiannya. Dan kalau diukur dan akal memang tidak masuk akal. Jadi agama ini tidak bisa diukur dengan akal. Dia diukur dengan keyakinan kita kepada Allah. Iman kepada Allah, iman kepada Al-Quran, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Tapi kebanyakan kita tidak iman kepada takdir. Ketika kita sakit, pasti di dalam hati kita, si ure mani era aku. Padahal sakit itu bagi umat Islam perlu disyukuri, itu adalah penghapus dosa untuk kita umat Islam. Ketika diberi sakit oleh Allah, maka yang perlu kita salahkan diri kita, koreksi diri kita, kenapa saya sakit? Jangan sampai saya salah makan, jangan sampai saya selesma terus mandi air asing, akhirnya kalah dua sen punah. Itu perlu. Kebanyakan kita percaya pada takdir papu. Ketika papu ni yang latih dan itu kemalau dah ada kau. Saya mau cerah kau dan ada kau. Karena tidaklah dengan takdir Allah. Dan mungkin dia yakin dengan takdir papu Allah Ta'ala, maka segala-galanya akan merasa baik bagi diri kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.